Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman lagi membenarkan Rasul-Nya agar mereka memegang seluruh tali Islam dan syariatnya serta menjalankan segala syariatnya dan meninggalkan segala larangannya seoptimal mungkin. Berkaitan dengan firman Allah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhannya, Ibnu Abbas dan sekelompok tabi'in mengatakan bahwa maksudnya ialah masuklah ke dalam Islam dan taatilah segala perintahnya secara optimal. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, artinya jauhilah apa-apa yang diperintahkan setan kepadamu karena, sesungguhnya setan itu tiada lain hanya menyuruhmu kepada keburukan, kekejian, dan agar kamu mengatakan mengenai Allah apa-apa yang tidak kamu ketahui, dan, sesungguhnya setan itu menyeret pengikutnya agar mereka menjadi penghuni neraka sakor. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya ia merupakan musuh yang nyata bagimu. Mutraf berkata, hamba Allah yang paling lihai menipu hamba Allah lainnya adalah setan. Firman Allah, apabila kamu tergelincir setelah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, yakni apabila kamu berpindah dari kebenaran setelah alasan-alasan ditegaskan kepadamu, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Perkasa, dalam menyiksa sehingga orang yang lari tak akan lepas, orang gagah pasti kalah. Lagi Maha Bijaksana, dalam menetapkan, membatalkan, dan memastikan hukum-hukumnya. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat, pada hari kiamat, dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan, ayat 210. Allah mengancam kaum kafir. Tiada yang mereka nantikan kecuali Allah mendatangkan mereka dalam naungan awan dan malaikat, yakni pada hari kiamat sebagai penetapan keputusan antara orang-orang terdahulu dan kemudian, lalu setiap pelaku dibalas selaras dengan perilakunya. Jika perilakunya baik maka akan dibalas dengan kebaikan, dan jika buruk maka dibalas dengan keburukan. Oleh karena itu, Allah berfirman, lalu diputuskanlah persoalan itu, dan kepada Allah lah segala persoalan itu dikembalikan, sebagaimana Allah berfirman, jangan berbuat demikian. Apabila bumi diguncangkan berturut-turut, dan datanglah Tuhanmu, sedangkan malaikat berbaris-baris dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan, alangkah baiknya jika aku dahulu mengerjakan amal saleh untuk hidupku ini. Surat Al-Fajr, ayat 21-24. Berkaitan dengan kejadian itu, Ibnu Jarir menuturkan sebuah hadis yang akan dikemukakan intinya. Hadis itu diterima dari Abu Hurairah. Dari Rasulullah hadis ini terkenal dan dideriwayatkan bukan hanya oleh seorang dari berbagai sanad. Dalam hadis itu dikatakan, sesungguhnya tatkala manusia hendak menuju tempatnya di beberapa lapangan, maka mereka meminta syafaat kepada Tuhan mereka melalui para nabi, satu demi satu, mulai dari Adam kemudian kepada nabi yang sesudahnya. Semuanya menyatakan tidak mampu untuk memberi syafaat. Akhirnya, sampailah mereka kepada Nabi Muhammad. Ketika mereka menemuinya, beliau bersabda, aku akan memintakan syafaat, aku akan memintakannya. Kemudian beliau pergi dan bersujud kepada Allah di bawah arasy. Beliau memberikan syafaat pada sisi Allah, untuk tampil menyelesaikan permasalahan di antara para hamba. Dia menjadikan Nabi dapat memberi syafaat dan dia datang dalam naungan awan dan malaikat. Kedatangannya itu terjadi setelah terbelahnya langit dunia dan turunnya para malaikat yang ada di sana. Kemudian terbelah pula langit kedua, ketiga, hingga langit ketujuh. Kemudian turun pula para malaikat yang memikul arasy dan malaikat karubiun. Nabi bersabda, maka turunlah yang Maha Perkasa Azza wa Jalla, artinya yang Maha Mulia dan Maha Besar, dalam naungan awan dan malaikat yang bergemuruh oleh suara tasbih mereka yang mengatakan, Maha Suci pemilik kekuasaan dan seluruh kerajaan, Maha Suci pemilik kegagahan dan keperkasaan, Maha Suci Zat yang hidup dan tidak akan mati, Maha Suci Zat yang mematikan seluruh makhluk sedang dia tidak akan mati, Maha Suci,
Maha Kudus Tuhan para malaikat dan Jibril, Maha Suci dan Maha Kudus kesucian Tuhan kami. Yang Maha Tinggi, Maha Suci pemilik kekuasaan dan kebesaran, dan Maha Suci. Maha Suci, untuk selama-lamanya, selamanya. Tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyaknya tanda-tanda, kebenaran, yang nyata, yang telah kami berikan kepada mereka? Dan barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Ayat 211. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki pada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Ayat 212. Allah Ta'ala menceritakan tentang Bani Israel, betapa seringnya mereka bersama Musa menyaksikan ayat yang jelas, yakni hujah yang memastikan kebenaran perkara yang dibawa oleh Musa kepada mereka berupa keperkasaan, tongkat yang menjadi ular, terbelahnya lautan, batu yang memancarkan air, awan yang menaungi mereka di saat panas terik, penurunan mana dan salwa, serta ayat-ayat lain yang menunjukkan kepada adanya pelaku yang terpilih dan kebenaran orang yang menampilkan beberapa hal yang luar biasa itu. Walaupun demikian, kebanyakan Bani Israel berpaling dari alasan tersebut. Mereka menukar nikmat Allah dengan kekufuran kepadanya. Yakni, kenikmatan diganti dengan kekafiran dan keberpalingan. Dan barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah kenikmatan itu datang kepadanya, maka sesungguhnya Allah itu sangat keras siksanya. Sebagaimana Allah berfirman ketika memberitahukan ihwal kafir Quraisy, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu neraka jahanam, mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruknya tempat kediaman. Surat Ibrahim, ayat 28-29. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan perbuatannya dalam menjadikan kehidupan dunia itu indah bagi kaum kafir yang menyukainya dan menggandrunginya. Mereka mengumpulkan harta benda dan menolak untuk membelanjakannya dalam perkara yang diridai Allah. Mereka pun memandang hina terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang yang berpaling dari dunia, menginfakkan harta yang diperolehnya dalam lapangan ketaatan kepada Allah, serta memberikannya karena Allah semata. Oleh karena itu, mereka beruntung di hari kemudian. Kedudukan mereka di mahsyar, tempat berkumpul, dalam perjalanan, dan tempat menetap adalah ada di atas kaum kafir. Mereka menetap di dalam berbagai peringkat di tempat yang tertinggi. Sedangkan, kaum kafir berada dalam tempat yang terendah dengan kekal. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan Allah memberikan rezeki kepada orang yang dikehendakinya tanpa perhitungan, maksudnya Dia memberikan rezeki kepada makhluk yang dikehendakinya sebagai pemberian yang tidak terhingga baik di dunia maupun di akhirat. Nabi bersabda, berinfaklah sebanyak-banyaknya dan janganlah mengkhawatirkan pemberian yang sedikit dari pemilik, arasi, Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, perkara apapun yang kamu infakkan, maka Dia akan menggantinya. Dalam Sahih dikatakan, anak Adam berkata, hartaku hartaku, adakah bagimu hartamu kecuali yang sudah kamu makan lalu lenyap? Apa yang kamu pakai lalu kumal dan apa yang kamu sedekahkan kemudian berlalu dan selain itu akan lenyap dan akan kamu tinggalkan untuk orang lain. Dalam Sahih dikatakan, manusia berkata, hartaku, hartaku. Milikmu tidak ada kecuali yang kamu makan, lalu musnah, apa yang kamu pakai, lalu usang. Sedangkan apa yang kamu sedekahkan akan mengalir. Perkara selain itu akan lenyap dan ditinggalkannya untuk manusia. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan.
Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena kedengkian antara mereka sendiri. Maka, Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan, Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, ayat 213. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, manusia antara Adam hingga Nuh hidup selama 10 abad dan semuanya memegang syariat Al-Haq, kebenaran. Kemudian, mereka berselisih. Maka, Allah mengutus para nabi yang menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan. Ada pula sejumlah pendapat lain, namun yang sahih adalah pendapat Ibnu Abbas karena pendapat itulah yang paling sahih sanad dan maknanya. Sesungguhnya mereka itu memeluk agama Adam sebelum mereka menyembah berhala. Kemudian, Allah mengutus kepada mereka Nuh, maka dia merupakan Rasul pertama yang diutus Allah ke muka bumi. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, Dia menurunkan bersama mereka Alkitab dengan benar untuk memutuskan di antara manusia ihwal perkara yang mereka perselisihkan. Dan, tidaklah menyalahi kitab itu melainkan orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan karena kedengkian di antara mereka. Maksudnya, setelah ditegakkan terhadap mereka alasan-alasan yang mendorong mereka berselisih ialah kedengkian di antara mereka. Lalu Allah menunjukkan orang-orang yang beriman kepada kebenaran yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya, dan Allah menunjukkan orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Berkaitan dengan firman Allah, lalu Allah menunjukkan orang-orang yang beriman kepada kebenaran yang mereka perselisihkan itu dengan izinnya. Abdur Razak meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Nabi bersabda, kita adalah umat terakhir namun awal pada hari kiamat, kita adalah manusia yang pertama-tama masuk surga. Sementara mereka telah diberi kitab sebelum kita dan kita diberi kitab setelah mereka. Lalu Allah menunjukkan kita dengan izinnya kepada kebenaran yang mereka perselisihkan. Hari inilah yang dahulu mereka perselisihkan kemudian Allah menunjukkan kita. Manusia lain mengikuti kita, besok untuk orang-orang Yahudi, dan lusa untuk orang-orang Nasrani. Berkaitan dengan penafsiran ayat, maka Allah menunjukkan kepada orang-orang yang beriman, Rabi bin Anas berkata, adalah sebagian dari umat ini yang beriman kepada apa yang dibawa oleh para rasul sebelum perselisihan bertumpu pada keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla semata, penyembahan kepadanya tanpa sekutu, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Lalu, mereka bertumpu pada kondisi pertama sebelum terjadi perselisihan. Mereka itu akan menjadi saksi bagi manusia pada hari kiamat. Sesungguhnya para rasul sudah menyampaikan risalah kepada mereka, namun mereka mendustakannya. Berkaitan dengan ayat ini pula Abu Al-Aliyah berkata, Allah yang mengeluarkan mereka dari berbagai kekeliruan, kesesatan, dan fitnah. Firman Allah, dengan izinnya, maksudnya berdasarkan pengetahuannya tentang mereka dan berdasarkan apa yang telah Allah tunjukkan kepada mereka. Demikian menurut pendapat Ibnu Jarir. Dan Allah menunjukkan orang yang dikehendakinya, di antara makhluknya, kepada jalan yang lurus, yakni kepunyaan Allah lah alasan yang baik dan membungkam. Dalam Syahihain dikatakan dari Aisyah bahwa apabila Rasulullah mendirikan sholat malam, maka beliau bersabda, Ya Allah, Tuhan malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang mengetahui perkara gaib dan tampak, Engkaulah yang memutuskan di antara mereka tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah aku kepada kebenaran yang diperselisihkan itu dengan izin-Mu. Sesungguhnya Engkau menunjukkan orang yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus, Bukhari dan Muslim. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang padamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan,
serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat, ayat 214. Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, sebelum kamu dicoba dan diuji sebagaimana yang telah diberikan kepada orang-orang sebelum kamu? Oleh karena itu, Allah berfirman, padahal belum datang kepadamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan, berupa penyakit dan kematian. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan sejumlah tabi'in mengatakan, yang dimaksud dengan al-basa, ialah kemiskinan, sedangkan adidhara, artinya rasa sakit. Serta diguncangkan, yakni digentarkan oleh musuh-musuh dan diuji dengan ujian yang sangat berat. Sebagaimana hal itu dikemukakan dalam hadis sahih dari Kabab bin Al-Arid, dia berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak memintakan tolong untuk kami? Mengapa engkau tidak berdoa untuk kami? Beliau bersabda, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu ada yang digergaji dan terbelah kepalanya hingga di antara kedua kakinya, tapi hal itu tidak memalingkan dari agamanya. Ada pula orang yang tubuhnya disisir dengan sisir besi hingga dagingnya terkelupas dari tulangnya, namun hal itu tidak memalingkan dari agamanya. Beliau kemudian melanjutkan, demi Allah, sesungguhnya Allah benar-benar akan menuntaskan perkara ini sehingga seorang penunggang yang berjalan dari Syana ke Hadramaut tidak merasa takut kecuali kepada Allah, dan serigala hanya mengkhawatirkan domba mangsanya. Namun kalian adalah kaum yang gerasak-gerusuk. Firman Allah Ta'ala, seperti yang telah menimpa orang-orang sebelum kamu, maksudnya seperti jejak mereka, sebagaimana Allah berfirman, maka telah kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya dari mereka itu, musyrikin Mekah, dan telah terdahulu perumpamaan umat-umat masa lalu, Surat Az-Zuhruf, ayat 8. Firman Allah Ta'ala, dan mereka telah diguncangkan sehingga Rasul dan orang-orang beriman yang bersamanya berkata, kapan pertolongan Allah datang? Dalam hal ini mereka memohon kekuatan untuk dapat menaklukkan musuh-musuh mereka, berdoa agar penyelesaian semakin dekat sehingga dapat keluar dari kondisi dan kesulitan yang menghimpit. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Firman ini seperti firman lain, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, demikian pula kesulitan itu turun bersama pertolongan. Dalam sebuah hadis dikatakan, Tuhanmu kagum terhadap keputusasaan hamba-hambanya dan kecepatan datangnya pertolongannya. Allah melihat mereka yang berputus asa, kemudian dia pun tertawa karena dia mengetahui bahwa hilangnya kesusahan mereka sudah dekat, Al-Hadis. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu lakukan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya, ayat 215. Mereka bertanya kepadamu bagaimana mereka berinfak. Maka Allah Ta'ala menjelaskan hal itu kepada mereka, belanjakanlah harta itu kepada pihak-pihak tersebut. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, berinfaklah kepada ibumu, bapakmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, kemudian yang di bawahnya, dan kepada yang di bawahnya lagi. Maimun membaca ayat ini, kemudian dia berkata, inilah pihak-pihak penerima infak. Dalam ayat itu tidak diceritakan bahwa harta itu untuk membeli tambur, terompet, patung kayu, dan selubung dinding. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kebaikan apapun yang kamu lakukan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Artinya, kebaikan apapun yang kamu lakukan, Allah mengetahuinya dan Dia akan membalasmu dengan pembalasan yang penuh, karena Dia tidak akan menzalimi seorang pun walau sebesar zarah.
diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ayat 216. Ini merupakan penetapan kewajiban jihad dari Allah bagi kaum muslimin. Mereka harus menangkal kejahatan musuh agar tidak menerpa Islam. Az-Zuhri berkata, jihad itu wajib bagi setiap individu baik terjun maupun duduk. Bila orang yang duduk dimintai tolong maka dia harus menolong, jika diminta lari maka harus lari, dan jika tidak dibutuhkan maka ia jangan ikut. Saya berpendapat oleh karena itu, dalam Sahih dikatakan, barang siapa yang mati sedang dia tidak ikut berperang dan hatinya tidak membisikinya untuk berperang, maka dia mati secara jahiliyah. Dalam peristiwa penaklukan, Nabi bersabda, tiada hijrah setelah penaklukan Mekah, yang ada ialah jihad dan niat. Jika kamu diminta berangkat untuk berperang maka berangkatlah. Firman Allah, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci, yakni menyulitkanmu. Kemudian Allah berfirman, boleh jadi sesuatu yang kamu benci itu adalah lebih baik untukmu, karena perang berimplikasi pada adanya pertolongan dan kemenangan dari pihak musuh serta penguasaan atas negara, harta kekayaan, dan tempat tinggal musuh. Dan boleh jadi sesuatu yang kamu sukai itu adalah lebih buruk bagimu. Sebaliknya, tidak ikut perang terkadang berimplikasi pada berkuasanya musuh terhadap negara dan pemerintahan kita. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Allah Maha Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui, maksudnya Dia mengetahui berbagai implikasi dari persoalanmu, dan Dia memberitahukan perkara yang mengandung kemaslahatanmu di dunia dan di akhirat. Maka, sambutlah dan tunduklah kepada perintahnya, mudah-mudahan kamu beroleh petunjuk. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalang-halangi masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat 217. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan berjihad di jalan Allah mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 218. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanadnya dari Jundub bin Abdillah, sesungguhnya Rasulullah mengirim sebuah delegasi yang dipimpin oleh Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Setelah Ubaidah pergi, tiba-tiba seorang bocah menangis menuju Rasulullah, maka beliau menahan kepergian Ubaidah, kemudian, pimpinan rombongan digantikan oleh Abdullah bin Jahisi. Nabi menitipkan sebuah tulisan kepadanya dan berpesan agar tidak dibaca kecuali setelah sampai di suatu tempat. Nabi berpesan, jangan sekali-kali kamu memaksa seseorang di antara sahabatmu untuk pergi bersamamu. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud dikatakan, mereka berjumlah 7 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahisi al-Asadi. Mereka ialah Umar bin Yasar, Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utbah bin Ghazwan bin Sulma sebagai utusan Bani Naufal, Sahal bin Baidah, Amir bin Fuhairah, dan Waqid bin Abdullah al-Yarbui sebagai utusan Umar bin Khattab. Sesungguhnya Rasulullah menyampaikan sebuah tulisan kepada Ibnu Jahisi. Dia disuruh agar jangan membacanya kecuali setelah tiba di Buthun Nahlah. Setelah dia sampai di Buthun Nahlah, maka dia membukanya. Tulisan itu berbunyi,
hendaklah kamu berjalan hingga tiba di Buthun Nahlah. Maka dia berkata kepada teman-temannya, barang siapa di antara kamu yang menghendaki kematian, silakan jalan dan berwasiatlah. Sesungguhnya aku hanya berpesan dan akan menjalankan perintah Rasulullah. Abdul Mulk bin Hisham menceritakan kisah perjalanan itu dari Muhammad bin Ishaq. Setelah Abdullah bin Jahisi berjalan selama 2 hari, maka dia membuka tulisan itu, lalu membacanya, apabila kamu melihat tulisanku ini, maka lanjutkanlah hingga kamu tiba di Buthun Nahlah, yaitu tempat antara Mekah dan Taif. Di sana kamu harus memata-matai kaum Quraisy, kemudian menginformasikan keadaan mereka kepada kami. Setelah Abdullah membaca tulisan itu, ia berkata, kami menyimak dan menaatinya. Kemudian dia berkata kepada teman-temannya, sesungguhnya Rasulullah telah menyuruhku pergi ke Buthun Nahlah guna memata-matai kaum Quraisy dari sana agar kita dapat menyampaikan keadaan mereka kepada beliau, dan saya dilarang memaksa seseorang di antara kamu. Barang siapa di antara kalian menghendaki mati syahid dan mencintainya ikutlah bersamaku, dan barang siapa yang tidak menyukainya maka pulanglah. Adapun saya akan tetap melanjutkan perintah Rasulullah ini. Abdullah bin Jahisi pun berangkat bersama teman-temannya dan tidak ada seorang pun yang tertinggal. Mereka menelusuri Hejaz. Ketika sampai di persimpangan yang disebut Najran, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan kehilangan unta sehingga keduanya tertinggal karena harus mencari unta terlebih dahulu. Abdullah bin Jahisi dan para sahabat lainnya terus di Buthun Nahlah berjalan hingga sampai. Tiba-tiba lewatlah kafilah Quraisy yang membawa minyak, kulit, dan barang dagangan lainnya. Dalam kafilah itu terdapat Amr ibnul Hadrami, Utsman bin Abdullah ibnul Al-Mughirah bersama saudaranya yang bernama Naufal bin Abdullah Al-Mahzumi, dan Hikam bin Kaisan, yaitu budak milik Hisham ibnul Mughirah. Ketika melihat utusan, kafilah itu merasa gentar karena telah dekat dengan mereka. Sementara itu, para utusan bermusyawarah mengenai kafilah. Saat itu adalah akhir bulan Rajab, menurut riwayat Jundub bin Abdillah. Mereka tidak mengetahui apakah hari itu akhir bulan Rajab atau bulan Jumadil Awal. Di antara utusan itu berkata, demi Allah, apabila kalian membiarkan kafilah itu pada malam ini, niscaya mereka akan memasuki bulan haram sehingga mereka kesulitan karena kalian, namun jika kalian memerangi mereka berarti kalian memerangi mereka dalam bulan haram. Beberapa utusan ragu-ragu, namun akhirnya mereka memberanikan diri menyerbu kafilah. Utusan bersatu untuk membunuh anggota kafilah serta merampas milik mereka. Maka Waqid bin Abdillah At-Tamimi berhasil memanah Amr ibnul Hadrami hingga tewas. Sedangkan, Utsman bin Abdillah serta Hikam bin Kaisan dapat dilumpuhkan. Namun, para utusan itu kehilangan jejak Naufal bin Abdillah yang berhasil lolos dari mereka. Maka kembalilah Abdullah bin Jahisi dan para sahabatnya membawa barang dagangan dan tawanan hingga mereka menemui Rasulullah di Madinah. Ibnu Ishaq berkata, setelah mereka tiba di depan Rasulullah, maka beliau bersabda, saya tidak menyuruh kalian berperang pada bulan haram. Kafilah dan tawanan pun terdiam. Rasulullah menolak untuk mengambil apapun dari kafilah. Beliau mencela mereka, dan mereka menduga bahwa diri mereka binasa. Maka ikhwan muslimin lainnya pun ikut bersikap keras terhadap para utusan itu lantaran apa yang telah mereka lakukan. Sementara itu, kaum Quraisy berkata, Muhammad dan para sahabatnya telah menghalalkan bulan haram, menumpahkan darah, merampas harta kekayaan, dan menawan orang-orang. Setelah banyak orang yang mengatakan demikian, maka Allah menurunkan ayat kepada Rasul-Nya, mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang pada bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Maksudnya,
Jika kamu berperang pada bulan haram, maka mereka pun telah menghalang-halangi kamu dari jalan Allah, kafir kepadanya, menghalangi kamu untuk memasuki Masjidil Haram, dan mengusir kamu dari sana padahal kamu penghuninya. Perbuatan mereka yang demikian itu, adalah lebih besar dosanya dalam pandangan Allah daripada tindakanmu memerangi sebagian mereka. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Artinya, kaum kafir benar-benar memfitnah kaum muslimin dalam pengamalan agama sehingga mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Hal itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Mereka tidak henti-hentinya memerangimu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu seandainya mereka sanggup. Artinya, mereka akan terus melakukan tindakan yang lebih keji dan lebih besar lagi dari itu tanpa bertobat dan menghentikan diri. Ibnu Ishaq berkata, setelah Al-Quran turun membawa perintah ini serta memberikan kemudahan kepada kaum muslimin dari kesulitan yang menimpa mereka, maka Rasulullah menahan kafilah dan tawanan. Kemudian, kaum Quraisy mengirimkan utusan untuk menebus Utsman bin Abdillah dan Hikam ibnu Kaisan. Maka Rasulullah bersabda, kami tidak akan membiarkan kalian menebus keduanya sebelum sahabat kami yakni Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan datang karena kami khawatir kalianlah yang menahan mereka. Jika kalian membunuh mereka, maka kami akan membunuh sahabat kalian ini. Kemudian datanglah Sa'ad dan Utbah sehingga Rasulullah pun menerima tebusan kedua tawanan itu. Hikam bin Kaisan lalu memeluk Islam, ia menjadi muslim yang baik. Dia berdiri tegak di sisi Rasulullah hingga meninggal dalam kasus Biri Maunah sebagai seorang syahid. Adapun Utsman bin Abdullah, dia kembali ke Mekah dan mati di sana dalam keadaan kafir. Ibnu Ishaq berkata, setelah jelas persoalan yang menimpa Abdullah bin Jahisi beserta para sahabatnya dengan turunnya ayat itu, maka mereka pun mengharapkan imbalan dan berkata, wahai Rasulullah, bolehkah kami berharap mendapat imbalan seorang mujahid jika perbuatan kami itu sebagai perang? Maka Allah menurunkan ayat, sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjuang di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berkaitan dengan perang tersebut, Abdullah bin Jahisi menyenandungkan beberapa bait yang merupakan bantahan terhadap kaum Quraisy yang mengatakan, Muhammad dan para sahabatnya telah menghalalkan bulan haram. Pada bulan itu mereka menumpahkan darah, merampas harta, dan menahan tawanan. Kalian anggap kesalahan besar perang di bulan haram padahal ada yang lebih besar dari itu, jika orang dewasa melihat petunjuk yaitu keberpalinganmu dari apa yang dikatakan Muhammad, kekafiran kepada Allah sedang dia melihat dan menatap, kamu mengusir penghuni masjid Allah agar tak lagi terlihat ada orang bersujud kepadanya di Baitullah walaupun kamu mempermalukan kami karena berperang pada bulan haram dan kau sebarkan keburukan Islam lantaran iri dan dengki, namun tombak-tombak kami telah menegak darah Ibnu Hadrami di Nahlah, karena ada penyulut perang dan Ibnu Abdullah Utsman ada pada kami didera dendam karena belenggu membuatnya terpaku. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, namun dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Ayat 219. Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jika Allah menghendaki niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, ayat 220. Firman Allah, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.
Khamar ialah seperti yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yaitu segala perkara yang dapat menutupi, mengacaukan, akal, sebagaimana hal itu akan dijelaskan dalam surat Al-Ma'idah. Yang dimaksud Al-Maisir ialah Al-Kamar, segala bentuk judi. Firman Allah, katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, dosanya menyangkut agama dan manfaatnya menyangkut keduniaan, seperti memperjualbelikannya. Keuntungan yang diperoleh dari judi oleh sebagian orang digunakan untuk membiayai kehidupan diri dan keluarganya, namun keuntungan ini tidak sebanding dengan kemudaratan dan kerusakannya yang nyata karena keuntungan itu berkaitan dengan akal dan agama. Oleh karena itu, Allah berfirman, namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka ayat ini merupakan pendahuluan bagi pengharaman khamar secara total. Pengharaman dalam ayat ini secara sindiran dan tidak secara jelas. Oleh karena itu, setelah Umar bin Khattab membaca ayat ini, dia berkata, "Ya Allah, terangkanlah kepada kami ihwal khamar sejelas-jelasnya." Kemudian turunlah penjelasan keharamannya dalam surat Al-Ma'idah yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya, minum, khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum, khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sholat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan itu." Surat Al-Ma'idah, ayat 90-91. Pembicaraan mengenai hal ini akan disajikan dalam penafsiran surat Al-Ma'idah, insya Allah. Dalam sebuah hadis dinyatakan, apabila ikamat, penyeru Rasulullah berkata, "Jangan sekali-kali mendekati sholat bagi orang yang mabuk." Firman Allah, "Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan." Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Yahya bahwa dia menyampaikan berita kepada Hatim, bahwa Muad bin Jabal dan Salabah menemui Rasulullah, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, kami memiliki sejumlah budak dan keluarga, bagaimana cara kami menginfakkan harta?" Maka Allah menurunkan ayat, "Dan mereka bertanya kepadamu mengenai apa yang mereka infakkan." Firman Allah, Al-Afwa, ditafsirkan sebagai kelebihan dari biaya keluarga oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan sekelompok tabi'in. Berkaitan dengan ayat, "Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluanmu." Abidi bin Hamid mengatakan dalam tafsirnya dari Al-Hasan, "Janganlah kamu menghabiskan hartamu, kemudian kamu bersila meminta-minta kepada orang." Penafsiran ini ditunjukkan melalui keterangan yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abu Hurairah. Dia berkata, seseorang berkata, "Ya Rasulullah, saya punya dinar." Nabi bersabda, "Belanjakanlah untuk dirimu sendiri." Dia berkata, "Saya masih punya lagi." Beliau bersabda, "Belanjakanlah untuk istrimu." Orang itu berkata, "Saya masih punya lagi." Nabi bersabda, "Infakkanlah untuk anakmu." Orang itu berkata, "Saya masih punya lagi." Nabi bersabda, "Kamu tahu kepada siapa seharusnya uang itu diinfakkan." Muslim pun meriwayatkan hadis itu dalam sahihnya. Dalam Sahih Muslim dikatakan dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik sedekah ialah yang dari kelebihan harta. Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah dari yang kamu asup, tanggunganmu." Muslim. Firman Allah, "Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir tentang dunia dan akhirat." Maksudnya, sebagaimana Dia telah merinci dan menjelaskan hukum-hukum ini kepadamu, demikian pula Dia telah menjelaskan ayat-ayat lain yang berkenaan dengan hukum, janji, dan ancamannya agar kamu memikirkan dunia dan akhirat.
Ibnu Abbas berkata, yakni memikirkan bahwa dunia itu akan sirna dan fana, sedangkan akhirat akan menjelang dan kekal. Dalam riwayat dari Qatadah dikatakan, maka prioritaskanlah akhirat daripada dunia. Firman Allah, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jika Allah menghendaki niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, tatkala ayat ini diturunkan, yaitu, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali melalui cara yang lebih baik, dan ayat, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Neraka, maka orang yang mengasuh anak yatim pun bersiaga, dia memisahkan makanan dan minumannya dari makanan dan minuman anak yatim. Kemudian mereka menambah makanan anak yatim dari makanannya, lalu diberikan kepadanya, baik makanan itu dimakan habis atau membusuk. Hal itu menyulitkan mereka. Kemudian mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah. Maka Allah menurunkan ayat, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu. Maka mereka pun mencampurkan makanan dan minumannya dengan makanan dan minuman anak yatim. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawi, dan Al-Hakim dari beberapa jalan dari Atha bin As-Said. Dan senada dengan itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Asadi dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Waki bin Al-Jarrah meriwayatkan dengan sanadnya dari Aisyah, sesungguhnya aku sama sekali tidak suka jika ada harta anak yatim di tanganku sehingga makanan dan minumanku bercampur dengan makanan dan minumannya. Maka firman Allah, katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, artinya betul-betul baik. Dan apabila kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu. Maksudnya, jika kamu mencampurkan makanan dan minumanmu dengan makanan dan minuman mereka, maka hal itu tidak apa-apa. Firman Allah, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan, berarti Dia mengetahui niat dan maksud seseorang, apakah untuk kemaslahatan atau kerusakan. Firman Allah, jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat menimpakan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yakni, jikalau Dia berkehendak, niscaya Dia menyulitkanmu. Namun, Dia memberimu kelonggaran dan keringanan untuk bercampur dengan mereka. Rincian masalah interaksi dengan anak yatim akan dikemukakan dalam surat An-Nisa, insya Allah. Dan, janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak wanita yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan, janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka menyeret ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan, Allah menjelaskan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya, kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran, ayat 221. Ini merupakan pengharaman dari Allah Azza wa Jalla atas kaum mukmin agar mereka tidak menikahi wanita-wanita musyrik yang suka menyembah berhala. Wanita-wanita ahli kitab ditahsis, artinya menentukan atau menghususkan, oleh Allah dari ayat tersebut dengan ayat, dan dihalalkan, menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Surat Al-Ma'idah, ayat 5. Ibnu Abbas berkata,
Allah mengecualikan wanita ahli kitab dari ketentuan di atas. Umar bin Khattab berkata, seorang muslim boleh menikahi wanita Nasrani, namun laki-laki Nasrani tidak boleh menikahi wanita muslim. Diriwayatkan pula dari Jabir bin Abdillah, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, kita boleh menikahi wanita ahli kitab, namun kaum laki-laki mereka tidak boleh mengawini wanita kita. Walaupun sanad hadis ini mengandung hal-hal tertentu, namun pandangan di atas merupakan ijma umat terhadapnya. Firman Allah, sesungguhnya budak wanita mukmin lebih baik bagimu daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan, budak laki-laki mukmin lebih baik daripada lelaki musyrik walaupun dia menarik hatimu. As-Sadi berkata, ayat ini diturunkan berkaitan dengan Abdullah bin Rawahah yang memiliki budak hitam. Dia marah kepadanya dan menamparnya. Kemudian dia merasa kaget dan bersalah, lalu pergi menemui Rasulullah seraya menyampaikan kasusnya. Nabi bertanya, bagaimana keadaan dia? Abdullah menjawab, dia suka sholat, berpuasa, berwudu dengan bagus, dan bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Nabi bersabda, hai Abu Abdillah, budak wanita itu muslimah. Abdillah berkata, demi zat yang mengutusmu dengan hak, sungguh aku akan memerdekakannya dan sungguh aku akan menikahinya. Kemudian Abdullah pun melaksanakan sumpahnya. Kemudian kaum muslimin lainnya mencela Abdullah dengan mengatakan, dia telah mengawini budak wanitanya. Sebelumnya mereka ingin menikahkan budaknya dengan laki-laki musyrik lantaran mengharapkan keturunannya. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Dalam Syahihain dikatakan dari Abu Hurairah, dari Nabi bahwa beliau bersabda, wanita dinikahi karena 4 perkara, karena harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama, niscaya kamu beruntung. Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim dikatakan hadis yang senada dengan itu. Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, dunia merupakan harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia ialah istri yang salehah. Muslim. Firman Allah, janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman, maksudnya janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita-wanita mukmin, sebagaimana Allah berfirman, mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir tidak halal pula bagi mereka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, budak laki-laki yang beriman lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Yakni, seorang laki-laki muslim, walaupun dia budak hitam, adalah lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia seorang pemimpin. Mereka menyeret ke neraka. Yakni, bercampur dan bergaul dengan mereka akan membangkitkan cinta kepada dunia, merasa puas dengannya, serta memprioritaskan dunia daripada akhirat, dan pada akhirnya akan mengakibatkan kebinasaan. Sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya, yakni melalui syariatnya, apa yang diperintahkan, dan apa yang dilarangnya. Dan dia menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Ayat 222. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ayat 223. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bahwa apabila istri Yahudi haid,
maka dia tidak mengajak bergaul dan tidak menempatkannya dalam satu rumah. Kemudian, para sahabat bertanya kepada Nabi, maka turunlah ayat, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Kemudian Rasulullah bersabda, lakukanlah segala hal terhadapnya kecuali berjima. Kemudian informasi itu disampaikan kepada kaum Yahudi. Maka mereka berkata, tidak ada satu perkara pun yang diserukan oleh orang ini melainkan kami akan menyalahinya. Kemudian datanglah Asid bin Hidir dan Ibad bin Bashar seraya bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum Yahudi mengatakan begini dan begitu. Apakah kami tidak boleh menggauli istri? Maka berubahlah air muka Rasulullah sehingga kami menduga bahwa beliau marah kepada keduanya. Kemudian keduanya keluar dan menerima pemberian susu untuk Rasulullah. Setelah keduanya pergi, Rasul menyuruh seseorang untuk memberikan susu pemberian itu. Maka keduanya tahu bahwa beliau tidak marah kepada mereka, Muslim. Abu Daud meriwayatkan dengan sanadnya dari Ikrimah, dari beberapa istri Nabi, apabila beliau menghendaki sesuatu dari istrinya yang sedang haid, maka beliau meletakkan kain ke atas farji istrinya, Abu Daud. Firman Allah, maka jauhilah wanita haid, maksudnya farjinya yang harus dijauhi. Hal ini berdasarkan hadis, lakukanlah semua hal kecuali berjima. Oleh karena itu, banyak ulama atau mayoritas dari mereka berpendapat bahwa boleh mencumbui wanita yang sedang haid kecuali terhadap farjinya. Saya berpendapat, tidak diperselisihkan lagi tentang halalnya tidur dan bergaul dengan wanita yang sedang haid. Aisyah berkata, adalah Rasulullah menyuruhku untuk mencuci kepalanya padahal saya sedang haid. Beliau bersandar ke pangkuanku, padahal aku sedang haid, dan beliau membaca Al-Quran.